Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di channel Suryo Jati. Dan kali ini kami akan mencoba untuk mengungkap tentang desa yang atau tempat daerah yang saya singgahi ini, ya ini berada di Gempol, berada di dusun Kaliondo, ya, Kaliondo. Kali ini kita akan coba untuk mengungkap siapa penguasa atau danyang di desa ini. Kemudian kita akan mencoba untuk mengungkap punden atau makam yang ada di daerah dusun ini. Menurut masyarakat yang ada di area sini, itu memang makam itu sudah lama berada di tempat ini dan sudah dijaga, dulunya sudah dijaga oleh orang-orang sini, sehingga tempat itu saat ini dijadikan sebuah punden, ya. Dan syukur alhamdulillah kali ini saya berkesempatan untuk mencoba mengungkap sosok tersebut, ya. Nanti kita akan coba undang danyangnya atau yang bau rekso di desa ini, desa Kaliondo atau dusun, ya, dusun Kaliondo. Kemudian nanti saya juga akan coba untuk mengundang khotam dari sosok punden itu, karena kalau saya pribadi saya deteksi itu ya bagus lah, ya, beliau sosok yang bagus. Tapi siapa beliau, mari kita ungkap bersama, ya. Mas ini siap, ya? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan seperti biasa melakukan mediumisasi, mengundang sosok gaib untuk saya komunikasi, ya. Saya masukkan ke raganya Mas Denny. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, bismillah. Oke. Assalamualaikum. Oke, belum muslim, ya. Oke, boleh tahu dengan siapa ini? Mbah Wardoyo. Wardoyo, ya. Anda yang ngerekso di desa sini, ya. Ya, Anda tokoh yang paling tua atau ada lagi yang lebih tua dari Anda?
Oh, dituakan di sini ya. Tapi Anda mendiami tempat ini sudah sejak dulu? Di sini masih banyak alas atau bagaimana? Isi alas. Oh, isi alas ya. Menangi juga ya apa? Tokoh yang sekarang dipundenkan itu. Iya. Nah, itu memang siapa itu namanya itu? Maulana Bakri ya. Itu sosok apa sih? Boleh diceritakan kepada saya, Mbah? Beliau itu apa? Tokoh ulama, pendekar atau bagaimana? Tukang menyebarkan agama. Oh, tukang menyebarkan agama. Berarti ulama ya? Beliau. Oh, Masya Allah. Berarti waktu beliau datang ke sini, Anda juga sudah ada di sini. Tapi sempat mendengarkan wejangan beliau. Orang urusi. Lantas yang Anda urusi apa kalau sebagai Danyang Desa itu, Pak? Ngawasi. Melaku gitu ya. Kalau ada sesajen dimakan. Iya. Iya. Tapi dulu saya pernah itu tarung sama Buto yang di sini itu. Tahu Mbahnya? Itu sekarang sudah tidak ada. Itu sudah saya kurung Mbak di belakang sana. Saya taruh di batu sana. Itu yang sering jahil itu Mbak. Tampang ya. Banyak sendiri berani tidak sama itu? Tidak berani ya. Itu lebih galak kayaknya ya. Dia punya kawan-kawan dari sini nyebar. Ini bapaknya itu juga sudah saya kurung di belakang sini. Bapak Ibarang ya, yang punya geni, ilmu geni, Pak. Tinggal yang di sana yang bertanduk itu. Saya nggak berani kesini dia. Oke, tapi banyak waktu itu nggak lihat waktu saya tarung itu. Ngerti ya. Berarti aktivitas saya di sini ngerti banyak. Ya, aku tukang riwari. Oh, tukang wira-wiri. Oke, kalau tinggalnya sendiri di mana, Mbak? Menetapnya tinggalnya mungkin. Apa di bambu itu atau di mana? Gak usah. Kenapa? Ya saja lah, nanti banyak orang yang mendatangi malah. Jadi beliau itu Syekh Maulana Bakri, tapi di situ ada beliau saja makamnya atau ada yang lain, Mbak? Beliau sendirian atau ada yang lain? Ada ya. Siapa aja itu, Mbak? Muridnya atau keluarganya nggih. Tapi yang utama Maulana Bakri itu ya. Asalnya dari mana beliau itu? Oh, enggak tahu ya. Tapi kodamnya masih ada di situ, Mbak. Masih ada ya. Nanti saya undang beliau coba untuk komunikasi dengan saya. Oke, alhamdulillah. Kemarin saya waktu di Punden itu di pohon pring itu kayak ada sosok apa negatif itu. Sosok apa itu, Mbak? Di pohon bambu sebelah Punden itu makam itu. Indro. Hah? Mo. Itu karang juga itu. Banyak Danyang tapi juga ya, takut sama yang seperti itu ya. Nggak ngurusi ya. Iya. Jadi apa? Di bangsa Anda juga tidak mengurusi hal-hal seperti itu ya, jin-jin yang mengganggu. Itu dibiarkan saja ya. Itu tugasnya lebih spesifik itu nyari makan. Nyari makan ya. Oke.
ono rokok? Ada, nanti saja Mbak. Kalau rokok ya ada di sini, nanti saja. Siji ae jarane. Agama kami tidak mengajarkan seperti itu, Mbak. Nggih ngapunten saderenge lho nggih. Ngapunten sangat niki nggih napa nggih berhubungan dengan iman, kepercayaan nggih. Mbaknya harus memaklumi juga nggih. Matur suwun. Kula nggih ngeten iki kalem-kalem mawon, Mbak. Asline kalem. Ngoten. Mula komunikasi kalian jenengan ini guys pengen semerap lah. Mergo ada request dari Pak Kasun, semerap Pak Kasun ya iki. Sing biasanya itu makam niku. Sing enom niku, enom gandeng. Cak Muklas ini. Ya. Biasanya bakar-bakar dupa iku di makam. Seneng aman ya kalau ada bakar dupa gitu. Sing akeh. Bakare mek siji-siji tok ya. Sing akeh jarene. Tapi kalau ada yang bakar dupa kemudian baca bismillah itu bagaimana, Pak? Ojo moco. Berarti diobong ngono ya. Kalau baca nggak bisa nggak bisa dinikmati ya. Oke. Cuman kalau di daerah sini ada tidak Mbak sosok-sosok yang sering nyuri uang itu ada tidak Mbak? Tuyul atau apa gitu? Ono ae ya. Jarne ae. Tapi sampai kalau sampai sekarang masih ada tidak Mbak? Kadang ono lewat gitu aja. Cilik-cilik yang sering ngambil uang itu. Soalnya saya kemarin itu tahu di daerah Ngering sana Mbak, makam sana Kontinte. Oh Kontinte ya, seperti itu ya. Keliling ada yang punya atau liar itu Mbak? Jarno ae terus. Oke. Maulana Bakri, berarti beliau dulu disebut Ustadz atau Syekh? Orang-orang dulu manggilnya tuh Yai Maulana Bakri ya. Masya Allah, beliau seorang kiai berarti ya. Dulu punya pesantren atau pondok di sini Pak? Atau hanya mengajarkan biasa saja? Langgar ya, seperti musola itu ya. Beliau menetap di sini berarti ya. Oke. Keturunannya masih ada tidak Mbak di sini Mbak? Tidak ada ya, sudah pergi semua ya, merantau ya. Oke. Mbaknya tidak mau masuk Islam biar enak adem, dengar sholat bisa masuk masjid, menyembah Tuhan yang menciptakan jin dan manusia, jadi tentram damai, orang ngurus sih. Oke kalau begitu matur suwun nggih Mbak nggih. Lek ngopong sing akeh. Oke, nanti saya sampaikan. Apalagi mungkin pesan-pesannya banyak. Rokoknya yang banyak. Gedang apa? Rojo. Oh, gedang rojo. Memang kalau gedang rojo di bank sampahnya itu apa efeknya? Enak atau bagaimana? Dengan gedang-gedang yang lain?
Apa sih keistimewaan? Oh, tambah kuat. Keistimewanya gedang rojo itu ya. Kalau pakai gedang biasa mungkin gedang barlin, gedang susu, gedang rojo ae. Efeknya apa? Nambah kuat itu ya. Kalau gedang biasa memangnya tidak. Podo aja nih ya. Oh. Berarti mek gawe anu tok ya, syarat-syarat tok ya. Ben ketok sakral ya, ben wene. Oh, ben wene. Ben ketok sakral lah ya. Ada lagi mungkin? Menyan, terus tapi misalnya ada orang hajatan di sini, kemudian supaya tidak hujan itu apa mbahnya bisa menyingkirkan hujan itu? Bisa. Pokoknya udah iso. Memang dengan cara apa, Mbah? La ilaha illallah. Memang dengan cara apa supaya tidak hujan itu? Banyak yang Mbah lakukan itu. Ora ditutui. Tenan iso ta? Wah, yes, tidak apa-apa, ini komunikasi lah ya. Banyak asik juga orangnya, sosoknya asik juga. Ya, terus kalau ada orang hajatan tidak memakai sajen itu terus bagaimana, Mbak? Apa Mbak ganggu atau bagaimana? Kan ada sekarang itu orang yang hajatan itu sudah tidak pakai sajen lagi. Itu bagaimana itu? Wong tua kan kudu dipamiti. Oh, wong tua kan kudu dipamiti. Jadi sifatnya mau mamiti ya. Tapi kalau misalnya itu mereka nggak melakukan itu bagaimana? Diganggu atau bagaimana? Ya iya. Terutama sosok-sosok yang galak-galak itu ya. Buto seperti itu ya. Kalau ada ya genderuwo mungkin. Karena bikin ramenya itu, Mbak ya. Jadi kalau ada salon-salon orang hajatan itu di bangsa Mbahnya juga ada kedengaran, Mbak. Mengganggu juga. Oh, seperti itu ya. Kalau sudah dikasih sajen nggak ngurusi seperti itu ya, tinggal lah ya. Kalau ada orang nyuri sajen itu, Mbak, bagaimana? Tuman. Diberi pelajaran. Oh, seperti itu ya. Oh, aturan jadi. Apa ada lagi pertanyaan? Pun ya. Oke, Mas, saya ucapkan terima kasih nggih. Kalau tak ngundang kodame Kiai Maulana Bakri niku. Ada rokok iki. Belum ada, Mbak. Rokoknya tasih mati. Walah. Ngapunten lho, Bang nggih. Ngapunten sangat niki bergantung marang iman kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Banyak petel nggih. Bismillah. Bismillah. Nanti ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ya? Komunikasi kami tadi jangan ditiru ya. Sebenarnya perilaku seperti itu kurang bagus ya. Memberikan sesaji ataupun sesuku ataupun membakar dupa untuk bangsa mereka itu kurang bagus. Tujuan mereka sebenarnya apa ya? Ingin dihormati lah, ingin itu kurang bagus sebenarnya.
Jadi kalaupun kita membakar dupa, usahakan membaca doa dan digunakan dengan niat yang baik, aromanya itu untuk ibadah, untuk zikir, seperti itu boleh. Tapi kalau untuk sesuguh kepada bangsa mereka sebaiknya jangan. Itu saran saya saja loh ya. Dan komunikasi tadi kami sifatnya memancing lah. Jadikan pelajaran hikmah dan kebaikan yang harus kita ambil ya, agar sikap kita lebih dewasa dalam berspiritual. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalih sinten niki kula berkomunikasi? Ora usah. Oke. Mungkin tapi saya pribadi ingin memperkenalkan diri. Nama saya Eko ya, saya yang tinggal di rumah ini. Anda benar ya yang khotam yang mengikuti yang ada di Punden itu. Iya. Dan saya harap Anda mau menjawab beberapa pertanyaan tentang beliau, ataupun Anda mau menceritakan tentang beliau, agar kami yang berada di desa ini, dusun ini itu tahu tentang beliau. Ya, kalaupun baik, tentu ini akan menjadi kebaikan untuk kami, agar kami mungkin dengan jasa beliau kami menjadi ingatlah. Ya, kami tentu tempat ini bisa senyaman ini mungkin juga ada jasa beliau, seperti itu. Awal mula mungkin Anda bisa menyebutkan nama beliau itu siapa kepada saya. Syekh Maulana ya, Syekh Maulana Bagri ya. Oh. Beliau asalnya dari mana, Pak? Asalnya itu dari mana? Bangil. Oh, dari Bangil. Oh, Masya Allah. Oh, dari Bangil Pasuruan sini ya. Beliau anak seorang ulama atau seorang santri terus menjadi ulama, atau memang anak ulama beliau itu? Oh, memang anaknya kiai beliau ya. Orang tua beliau siapa, Mbak? Boleh kami tahu? Nah, ini tentu sangat penting untuk kami ya. Siapa beliau, Mbak? Orang tua dari Syekh Maulana ini. Ini kan menjadi hal yang penting untuk kami. Mungkin kami bisa kirim doa seperti itu. Tidak usah ya. Oke. Tapi makamnya kan sekarang dibangun itu posisinya berada di situ atau sebelahnya ya? Oh, tidak pas berada di situ ya? Apa yang agak mepet jalan itu, Mbak? Iya. Oh, yang berada di, kalau sekarang ada benderanya itu ya? Oh, berarti di situ makam aslinya beliau ya? Iya, tidak. Karena masyarakat sini tuh banyak yang menamai itu Mbah Dawud, Mbah Bawo, seperti itu. Ini kan butuh diluruskan seperti itu. Saya akan berniat meluruskan, terutama
beliau ini tokoh yang memiliki jasa untuk di dusun sini, sehingga saya ada keniatan lah mengungkap sosok beliau. Dengan komunikasi ini saya harap ada cerita-cerita lah dari Anda sebagai khotam beliau dulu yang mengikuti beliau kepada kami, untuk kami simpan ceritanya seperti itu. Kalau di makam situ yang menjaga Anda sendiri atau ada yang lain juga? Anda saja. Tapi Anda mengikuti beliau sejak beliau kecil atau orang? Jadi sejak beliau dewasa ya? Dari amalan beliau Anda mengikuti? Ya, berarti bisa dikatakan khotam ya, khotam amalan. Jadi namanya Syekh Maulana Bakri ya, Masya Allah. Tapi anak turunnya di sini masih ada tidak keturunannya? Tidak ada ya, sudah keluar dari dusun ini ya. Tapi dulunya di situ ada berapa makam, Pak? Ada banyak dulu ya. Oh, lebih dari 5, Pak? Lebih ya, berarti apa juga dibangun rumah-rumah itu? Apa juga berada di area jalan itu? Oh, berada di jalan itu ya, Masya Allah. Jadi dulunya di situ banyak ya, tidak kerumat ya. Itu keluarga beliau ya, keluarga dari Syekh Maulana. Oh, beberapa ada muridnya yang mengabdi ya. Jadi banyak ternyata ya. Jadi jalan-jalan itu juga beberapa ada yang dari makam. Oke. Alhamdulillah. Mungkin ada hal yang bisa diceritakan kepada kami tentang sosok beliau itu, Mbak, kepada saya ini. Bagaimana sih dulu beliau, perwataannya, mungkin sosok beliau seperti apa, agar kami tahu lah untuk apa yang mengenang juga mungkin karena bisa dikatakan beliau kan berjasa di desa sini. Monggo, mungkin apa yang bisa diceritakan kepada kami tentang beliau? Kalem ya. Di sini ya, dulunya di sini sudah ada kampung atau belum? Oh, belum ada ya. Beliau membabat alas di sini. Bangun langgar. Itu kalau boleh tahu di zaman apa itu, Mbak? Mungkin dulu kerajaan apa zamannya ada orang Jepang atau Belanda itu? Mungkin tahunnya barangkali Mbahnya ingat. Sebelumnya Jepang Belanda itu.
Masya Allah, berarti sangat tua ya. Kalau apa? Kalau dengan zamannya Wali Songo, tentu setelah itu ya, setelah sakwise Wali Songo itu ya. Tapi kalau dulu kerajaan yang waktu beliau hidup itu kerajaan yang paling berjaya apa Mbak? Mataram, Demak, atau Bintoro. Oh, Demak Bintoro ya. Oh, berarti sangat tua itu kalau Demak Bintoro itu, Masya Allah. Berarti zamannya Wali Songo sudah bergeser. Tapi masih di era Demak Bintoro, Masya Allah. Berarti sangat tua ini. Berarti dulunya ada tokoh yang diutus oleh para Wali Songo itu untuk untuk di area Bangil itu Mbak ya. Apa masih ada kaitannya dengan Mbah Lowo Ijo itu? Di Bangil itu kan ada Mbah Lowo Ijo itu. Oh, jadi Syekh Maulana ini ponakannya Mbah Lowo Ijo. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Mbaknya mau kemana? Ke sana lagi? Iya, kalau mau main-main ke sini monggo. Di sini banyak temannya yang Muslim. Anda tahu ya? Aku tak pamit. Oke, matur suwun sangat sudah memberikan sedikit penjelasan tentang beliau. Minimal dengan itu kami bisa tahulah bagaimana harus berterima kasih kepada beliau, dengan mungkin mendoakan beliau, dengan tawasul kepada beliau. Tapi mungkin bolehlah bisik-bisik nama Anda. Saya kan sudah memperkenalkan diri tadi. Untuk saya simpan saja. Untuk saya pribadi, bagaimana? Untuk saya saja Mbak. Oke. Kayak wong ngawur. Oh, banyak ngawur ya. Iya. Oke lah kalau begitu. Nggih, matur suwun. Alhamdulillah. Saya bantu ya. Bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Oke, alhamdulillah. Ya, selesai ya. Oke, Mas Denny, bagaimana? Ternyata luar biasa ya ternyata, Masya Allah. Ponakane Mbah Lowo Ijo di Bangil. Masya Allah. Mbah Lowo Ijo itu penyebar agama di Bangil itu. Tokoh tua itu termasuk. Makanya di zaman Demak Bintoro berarti tua banget ya gini guys. Masya Allah, nih kan ono makam ulama. Alhamdulillah. Baru terungkap ya. Oke, Mas Denny, apa yang dilihat dan dirasakan?
Ya, lihat orang tua mas. Orang tua. Nggih. Agak bungkuk itu ya. Nggih, agak bungkuk. Pakaiannya Pakaian Jawa. Jawa. Nggih. Udengan apa jenenge? Belangkon. Ya, belangkon. Kemudian apa lagi yang dilihat? Tadi keliling-keliling gitu mas. Mesti sempat dia keliling ngoten. Orang tua ngoten. Terus yang kedua niku sosok berbaju putih nih mas. Sosoknya bagaimana itu yang kedua itu? Yang kedua laki-laki, ada jenggotnya segini, enggak batik panjang ya mas. Panjang, ya. Baju putih atau Lihat sosok-sosok lain nggak, mungkin apa genderuwo atau apa? Oh ya, genderuwo ada, ular ada. Ular ada. Ular ada. Oh, berarti yang di pohon bambu itu salah satunya ular itu. Ular ada, ular mas. Lihat pohon bambu. Nggih. Ada ularnya itu. Nggih. Iya. Jadi di makam itu kan ada apa? Di sebelahnya itu ada pohon bambu. Nah, di situ tuh kemarin saya lihat itu memang sosok genderuwo itu sama sosok ular itu. Ularnya hitam ya. Oke. Ularnya hitam. Tapi matanya tuh merah itu. Nah, kemudian apa lagi mas? Sampun mas niku mawon. Sama Nggih. Sosok Buto nggak ngeliat di Buto yang dulu ya kalahkan itu. Nggak lihat ya. Jadi dulu itu ceritanya begini ya. Dulu itu waktu saya di garasi, di tempat kerja saya itu tarung sama Buto di situ ya. Nah, Buto di situ ternyata masih saudaranya Buto yang di sini. Yang di sini marah-marah nggak terima karena saudaranya saya lumpuhkan. Akhirnya saya tarung juga dengan Buto yang ada di sini. Yang di sini saya kalahkan juga. Kemudian muncul lagi satu Buto yang ada di daerah Legok atau Legok ya. Itu juga nggak terima ke sini. Itu ada videonya kalau yang itu Buto Kapak itu. Monggo dilihat di channel YouTube saya Buto Kapak. Kemudian terakhir itu bapaknya itu datang. Nah, nanti bisa dilihat Buto Geni itu. Buto Geni itu bapaknya itu. Nah, itu marah-marah juga. Marah-marah karena anak-anaknya pada hilang atau pada dilumpuhkan. Nah, seperti itu. Nah, sosok Buto itu yang dulu sering ganggu-ganggu di daerah sini, seperti itu. Nah, syukur alhamdulillah itu sudah diamankan ya, sudah kami lumpuhkan, sudah kami kurung. Tapi di mana tempat juga masih banyak lah sosok-sosok yang masih mau mengganggu seperti itu. Oke, bagaimana, ada lagi yang disampaikan? Kalau ganggunya ini seperti mas, dalam bentuk nopo maksudnya mas? Lah jin-jin atau mas? Jin-jin mengganggu itu ya mungkin biasanya pada anak kecil, pada orang-orang sing keluar malam, itu biasanya mereka mengganggu. Nah, jin itu kan senang kalau ada orang itu takut dengan manusia, itu senang sekali. Ya. Jadi mereka itu punya kesenangan ketika ada orang takut dengan bangsa mereka. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari kami ya seputar tentang Dusun Kaliondo ini. Syukur alhamdulillah ada satu titik terang ya. Bahkan ini di luar dugaan saya juga bahwa beliau adalah seorang tokoh ulama. Memang kemarin energinya saya detek cukup tinggi juga di makam itu, makam aslinya, tapi ya bukan di makam yang saat ini dibangun itu. Posisinya memang berada di kemarin itu kayak ada bendera itu, ada jaga, dan ternyata makamnya di situ ternyata banyak, tidak hanya 1-2 saja, bahkan
yang sekarang digunakan jalan itu ternyata ada makamnya ya. Tapi wallahu alam ya, semoga kisah kami ini ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil ya. Kita ambil bersama, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Dan juga saya pribadi berpesan kepada seluruh penonton Suryajati bahwasanya sesuku-sesuku terhadap bangsa mereka itu tidak menambah kebaikan, justru bisa menambah kemudorotan atau keburukan. Bahkan sesaji atau sesuku yang menurut mereka atau penyampaian mereka adalah untuk izin, untuk pamit, ataupun untuk keamanan, sesungguhnya itu adalah bentuk dari mereka yang merasa bahwa manusia patuh dengan mereka, seperti itu. Untuk menjaga iman kita, untuk menjaga agama kita yang lurus ini, sebaiknya kita tidak melakukan atau tidak sesuguh terhadap bangsa mereka, seperti itu. Oke, itu saja dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryajati.